Rijat linas. Siapapun muslim, kecil atau besar, dia memang dia doktrinnya. Dia memang titahnya itu dikeluarkan untuk orang lain. Yani Anda datang dan pergi itu memang untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Setuju, Pak? Karena ini awal muawal kebesaran dan awal muawal dakwah. Lahirlah generasi datang dan pergi untuk diri sendiri. Coba lihat rute. Rute orang Depok, nih sekolahnya ya. Nih, rute orang Depok. SD Anyelir, SMP 2 favorit, sekarang kan lagi PBDB nih. Ya, ini rute orang Depok nih. SMP SD Anyelir di Jalan Nusantara, SMP 2 di Jalan Bangor, SMA 1 SMI langsung peluk UI. Yang itu 50% pasti pindah ke UI. Dulu 75% kalau dulu. Sebelum ada penyanyi dulu, UI anak SMA 1 itu 80% pindah ke UI. Mulai lahir generasi-generasi baru yang sekarang pada kemalasan tinggal di Depok, karena SD SMP Depok akhirnya nggak mau di Depok, mau nyari agak jauh-jauh dikit. Kalau mau pindah-pindah aja ke UI. Rute anak Bandung. Saya nggak tahu SD-nya, pokoknya yang jelas SMA-nya SMA 3, itu orang Bandung tuh. SMA 3, betul ya? SMA 3 terus ITB, terus nanti kerja, kawin, mati. Itu rute hidupnya. Rute anak Bogor, itu SMP 3 juga, SMA 3 itu kalau nggak salah. SMA 1 ya. SMA 1 Bogor, ya SMA 1 Bogor. SMP-nya kalau SMP 3 kalau nggak salah. Saya ingat pokoknya yang rutenya orang-orangnya, rutenya orang yang hidupnya untuk diri sendiri, itu rutenya orang. Pokoknya nanti SMA 1, kalau rute orang Jakarta, sampai ke SMA yang ujungnya 8, SMA 8, 28, 38. SMA 8 itu itunya adalah kemarin 97, sekian, SMA 28 itu 96, sekian, SMA apal saya. Habis itu kalau anak SMA 8 separuh UI, separuh ITB, sebagiannya keluar negeri. Habis itu kerja, kawin, pensiun, mati. Nah, itulah rute hidupnya. Rute orang yang mikirin diri sendiri. Begitu ada sedikit PHK, puyeng. Begitu anaknya tambah lebih dari 2, puyeng dia. Begitu suaminya mau kawin lagi, puyeng dia. Sebagainya. Dari awal doktrinnya, ukhrijat linnas. Apa bedanya orang besar sama orang kecil? Bukan di kecerdasan. Itu bab lain nomor 2. Karena IQ Anda 150 sampai 200, ya tergantung bagaimana mungkin. Tapi bagaimana Anda punya visi dan menempatkan diri sebagai apa? Anda akan besar ketika Anda memang dari awal duduk dan pergi untuk orang lain. Leader hidupnya untuk orang lain. Staff hidupnya untuk diri sendiri. Betul ya? Orang-orang besar sejak awal doktrinnya emang untuk orang lain. Saya suka menyebutkan begini. Kenapa anak orang-orang besar itu meskipun orangnya biasa waktu ujungnya jadi orang besar? Kenapa terus diajak ngomong oleh bapaknya, mikirin bangsanya, mikirin rakyatnya, mikirin umatnya. Dari awal, Dek gimana Dek ini anak-anak gimana nih? Ini yang anak kiai. Itu kok santri pada begini, itu begini. Dari awal tidak pernah diajak mikirin diri sendiri. Sejak awal mikirin orang lain, mikirin bangsanya, mikirin umatnya, mikirin rakyatnya. Jadi orang enggak. Tapi ini orang sejak awal, Dek, hati-hati ya. Ini kerjaan susah. Bapak aja sekarang udah susah. Gitu. Kamu sekolah yang benar, nanti dapat kerjaan. Wah, Bapak itu baru tenang kalau kerjaanmu mapan. Habis itu kamu kawin. Nah, ya. Udah, itu aja udah untung Bapak udah untung. Siapa? Berapapun yang dicapai. Itu suka saya sebut gini. Apa bedanya profesional sama aktivis? Profesional itu duitnya gede, pikirannya cekap. Pencapaian tertingginya 1 istri, 2 anak. Ayo enggak? Pergi siang dan malam, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore.
itu hanya untuk mempertahankan jangan sampai kabur ke mertua. Gitu kan. Dan jangan sampai dua anak ini membenci kita jadi ayahnya. Karena kita nggak bisa membuat dia sejahtera. Itu doang kan pencapaiannya? Itu pikiran gede, duit cekak. Itu yang ngomong gede-gede bangsa, negara, bangsa itu, antum buka dompetnya 20.000. Anak 98 pas reformasi itu banyak sekali mahasiswa dompetnya 20.000. Itu yang akan menggoncangkan Orde Baru dulu. Aktivis. Pikirannya gede. Setuju ya? Halo? Setuju? Ini doktrinnya Allah Ta'ala kepada kita. Yang pertama khairul ummah, yang kedua ukhrijat. Cara terbaik membuat dirimu besar, besarkan bangsamu, umatmu, rakyatmu, orang sekitar. Pikirkan. Maka terpaksa Anda akan memaksimalkan diri. Itu cara Islam. Islam selalu mendorong keluar. Makanya Islam tidak, hampir sedikit kan tidak ada yang mau mencari harta. Kecuali hanya tasyuru fil ard. Didorong-dorong jadi orang kaya enggak. Tapi didorong engkau menjadi orang yang banyak sodakohnya. Betul ya? Yang banyak sodakohnya. Kira-kira kalau orang banyak sodakohnya, kaya enggak kira-kira? Itu resiko yang harus diambil oleh orang yang harus sodakoh banyak. Konsep banyak sodakohnya itu kaya. Karena apa? Resiko terburuk? Ya karena nanti hisapnya lama. Tapi itu resiko yang ditanggul. Harus dinikmati akhirnya. Resiko ketika Anda harus serius amar ma'ruf nahi mungkar, itu resikonya Anda harus masuk wilayah kekuasaan. Itu resikonya. Karena tidak mungkin amar ma'ruf tanpa memohonkan ma'ruf. Betul ya? Amar itu kan permintaan yang datang dari orang yang lebih atas kepada orang bawah. Kalau atas namanya permohonan, bahasa Arabnya doa. Kita kepada Allah, kalimatnya perintah enggak? Perintah. Ya Allah, jagalah diri saya. Nyuruh-nyuruh Allah. Bukan. Itu namanya permohonan. Karena datang dari bawah. Kalau dari atas, permohonan kalau dari atas seorang dirut berkata, mohon semua karyawan, kalau adzan tiba segera turun ke masjid. Namanya apa? Meskipun bahasanya permohonan. Jadi amar ma'ruf itu otomatis memberikan syarat mukmin harus kuasa. Itulah yang kita dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi, nggak bisa menghindari. Berarti Anda punya perusahaan, baik kuasa karena politik, baik kuasa karena popularitas, punya kekuasaan yang sekarang akhirnya sudah ada kajian khusus masalah distribusi kekuasaan itu. Bukan lagi ada kekuasaan politik. Kekuasaan sudah terbagi-bagi kemana. Nah, ukhrijatil linnas ini membentuk satu mindset mempengaruhi orang, itu leader. Makanya ini persis, ukhrijatil linnas ini persis dengan doktrin Rasulullah. Yang sudah kita hafal. Cuman dipahaminya dangkal. Kullukum ra, kullukum mas'ul. Dan itu apa kalau diterjemahkan? Pemimpin. Coba yang enak. Kalian para leader, betul ya? Karena ini leader, bukan inlander. Dan bukan follower. Kullukum. Apa bedanya leader, inlander, follower? Yang semua itu. Bedanya satu. Tanggung jawab, mas'ulun an ra'iyatihi. Orang yang dikeluarkan untuk orang lain, ini mengambil tanggung jawab, pasti akan bertindak besar, berpikir besar, tidak lari dari masalah, akan terus diurus. Dan jadi follower, tidak berpikir untuk orang lain, dan tidak berani ambil tanggung jawab. Itulah kutukan follower. Follower itu, kalau sudah kena kutukan follower, disuruh tanggung jawab, pasti malah maki-maki yang nyuruh tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Ya kok saya, maki-maki. Itu kena kutukan follower. Anaknya, Mas, itu anakmu dari Tengkar di sekolahan tuh, disuruh ke sekolah. Lah kok saya? Nah itu namanya ayah kena kutukan follower.
kamu dong, bu aja deh, bu aja. Kalian para leader, dari awal. Ukhrijat. Nah, kalau sudah dibesarkan mindsetnya, cakupan kerjanya, otomatis karena sebenarnya Allah ini sama kan. Kalau di otak ya sama dengan 200 miliar sel otak, betul ya. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri itu sel otak. Ada mengatakan 1 triliun sel otak. Masalah badan sama. Kapasitas yang besar ini tergantung dipakai untuk apa, gitu. Kalau dipakai untuk ngurus 1 istri 2 anak, ya dapatnya 1 istri 2 anak. Kayak mobil mau 5.000 cc, tergantung mau dipakai untuk apa, betul ya. Kalau mau dipakai balapan di tol Indonesia, ya maksimalnya 120, 130. Kalau keluar kota 90. Tapi kalau dipakai balapan di tempat balapan, Formula 1 ya bisa 300. Tergantung dipakai untuk apa. Kapasitasnya besar. Gitu. Kerjaannya 2, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bayangin aja. Terus kerja di mana? Itu bahasan belakangan. Nyari istri yang cantik gimana? Bahasan belakangan. Konsekuensi kalau amar ma'ruf, keren lah istrimu, jangan yang biasa. Agak susah-susah dikit kau. Tak mau, apalagi rumah macam-macam, itu belakangan. Nggak usah dirasa-rasa kalau itu. Kalau dapat bersyukur, kalau enggak, cari lagi. Kerjanya 2, ta'muruna bil ma'ruf. Kau perintahkan yang baik. Berarti seakan-akan kau harus di posisi atas, mempengaruhi. Siapa yang nyuruh dari orang bawah? Makanya doktrin sejak Rasulullah mengawalkan Islam, doktrinnya apa? Menang atau enggak boleh ada orang muslim kalah. Sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Ingat kalimat Rasul yang awal-awal. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali saya tidak akan tinggalkan urusan ini. Sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Enggak ada. Mukmin kalau tidak menang berarti orangnya tidak ada. Tidak pernah membiarkan dirinya kalah. Karena itu kutukan follower. Orang yang menikmati kekalahan itu kena kutukan. Pemenang tidak pernah kalah. Yang ada proses menuju menang. Sekarang bukan kalah, proses menuju menang. Ingat nggak para jenderal-jenderal yang ahli peperangan? Dia boleh kalah di satu pertempuran, tidak pernah boleh kalah di peperangan. Ada seorang pegulat besar, saya dulu tahun berapa itu. Ada pegulat dari Jepang, berpuluh-puluh kali main, tidak pernah bisa dikalahkan. Padahal badannya nggak gede-gede amat. Begitu kita teliti, ternyata emang kemampuannya dijual. Kapasitas mentalnya emang dia juara, mental pemenang. Yang kedua, dia tidak pernah mau tunduk kepada proses kekalahan. Sampai detik-detik terakhir, dia bisa balikin keadaan. Rasulullah kejepit berapa kali sudah? Sini kejepit, sini enggak bisa, sini enggak bisa. Betul ya? Terus kejepit. Para sahabat ngelapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah 6 tahun. Rasulullah tidak izinkan untuk melawan. Kemudian tahun ke-8 bahkan Rasul memindahkan mereka ke Habasyah. Rasul mencari tempat dakwah baru. Sampai ke Taif. Malah diusir, kejepit kedua kali. Udah keusir dari Mekah, keusir pula dari Taif. Mau bertempat di mana? Menang mah menang. Enggak pernah kehilangan akal. Betul? Karena mereka tidak pernah merasa tertekan, pemenang itu. Kayak bapak ngelawan anaknya. Pernah merasa kalah enggak? Misalnya bapak, anak kecil mau 5 tahun silat sama bapaknya. Kira-kira. Maksudnya sudah dipukuli berapa ratus kali. Bapaknya tenang enggak kira-kira? Tenang aja. Karena bagi dia kapasitasnya emang di atasannya. Biarin aja. Itu pementalnya. Kemudian Rasulullah bisa menemukan Jubair bin Mut'im menjadi penjaminnya. Kah lagi. Nggak kehilangan cara. Kemudian
Berdakwah bukan ke orang Mekah lagi, sudah dibiarkan ini objek, ntar aja dulu. Menggarap orang yang datang ke haji. Sampailah Allah ketemukan 12 orang itu. Jadi kamu ulang lagi, kerjanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf masih lebih ringan daripada nahi mungkar. Nahi mungkar butuh lebih kekuatan lebih tinggi lagi daripada amar ma'ruf. Karena di sana ada kerugian. Terus waktu nabillah dan engkau beriman kepada Allah. Jadi itu kualitas. Kalau kita buat analisis ini ayat ini, bagaimana bekerjaannya alam semesta dan bagaimana Anda menjadi mempengaruhi dan besar orang itu, kerja mempengaruhi menjadi referensi ya. Ini mirip kerjanya alam semesta. Di alam semesta ini ada hukum namanya hukum orbit. Di mana benda planet yang lebih kecil selalu mengitari benda yang lebih besar. Betul ya? Kayak bulan ngitari bumi. Bumi ngitarin matahari. Mars ngitarin matahari. Dan lain sebagainya. Karena matahari yang paling gede. Demikian di alam semesta. Alam semesta ini manusia akan berkitar, berarti mengikuti menjadi apa saja yang besar. Jadi kalau nanti yang besar itu yang tidak baik, ya orang-orang akan ngitari yang tidak baik. Demi Moore pada waktu jadi hebat-hebatnya, begitu motong rambut semua sedunia, potongan Demi Moore tahun berapa tuh? 90 atau 80. Dan syarat menjadi yang dikitari, itu dua. Yang betul ya? Matahari itu karena dia bergerak, mengakibat akhirnya jadi energi nggak sedikit. Gerakan itu jadi energi. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bergerak. Tu'minuna billah itu adalah kebesaran, kualitas diri. Kalau kita kaji syu'abul iman, cabang iman, siapa saja yang menjalankan cabang iman, dia akan tinggi kualitasnya. Dan begitu bergerak, dia mempengaruhi. Itulah leadership sebenarnya. Gitu. Jadi syaratnya dua. Dia besar, berarti kalau diturunkan ke konteks manusia, punya kapasitas, kualitas, kapabilitas yang besar. Lebih dari yang lain. Yang kedua, kapasitas, kapabilitas ini digerakkan, dipakai bergerak. Namanya amar ma'ruf nahi. Saya berikan contoh. Di komplek yang baru Anda huni. Ini banyak orang. Tapi ada satu orang yang memenuhi dua syarat ini. Dia kapasitasnya luar biasa. Sekolahnya paling tinggi. Kekayaannya paling banyak. Dan seterusnya. Kemudian akhlaknya paling baik. Ibadahnya paling baik. Terus dia ajak-ajak. Mak, kita bikin masjid yuk Pak. Gitu. Ini juga komplek kita nggak rapi nih. Yuk kita bikin ini. Kira-kira pada ngikut nggak kira-kira? Begitu ada pilihan RW yang jadi RW siapa? Sekarang kita buat simulasi yang tidak lengkap. Nah, ini kan yang lengkap nih. Hidup kan suka nggak lengkap. Ada orang biasa tamat SMA. Dia juga tidak lebih banyak hartanya, tidak lebih pintar, tapi dia bergerak. Begitu dia datang ke komplek, ya Allah, komplek kayak begini, udah kayak hutan, ini udah banyak ilalang, masjid nggak ada, adzan susah. Pak, yuk Pak, kita bikin. Waduh ya Dek, wah susah Pak, pada sibuk. Yaudah Pak, aku mulai ya. Ya Dek, sediain aja Dek. Akhirnya dia nyari tenda, nyari apa Pak, kita masjid. Ayo Pak, panjang lebar lah. Wah ini kayak gini-gini. Yaudah kamu deh, yang hebat-hebat ini, udah deh kamu aja deh. Ya, ada profesor di situ, diem aja, dia pergi pulang. Ngurusin apa tadi? Satu istri, dua anak. Kira-kira pas pilihan RW-nya dipilih siapa? Bergerak sama kapasitas itu menangan bergerak. Makanya ta'muruna bil ma'ruf dulu. Jadi pergerakan itu membuat energi. Nah, mukmin itu kerjaannya bergerak, amar ma'ruf nahi mungkar,
tapi sekaligus menguatkan, meningkatkan kapasitas. Itu doktrinnya. Jadi siapa saja yang mukmin kena doktrin ini. Yang pertama, kau adalah khaira ummah, setuju ya? Jangan pernah merasa inlander. Saya suka menyebut gini, hari ini kita nggak usah ngerasa kalah terus, karena kalahnya umat Islam itu baru 1 abad, nggak lama. Kalau hitung dari Turki Utsmani 1924 baru 1 abad, belum lengkap. Tapi kalau hitung dari sejak penjajahan, mulai dijajahnya kaum muslimin, sebenarnya kenapa kok terjadi penjajahan itu? Sebenarnya karena Turki Utsmani dulu mendesak Eropa, lajur perdagangannya ditutup. Nyarilah dia ngelingkar lewat laut, ketemunya Asia Tenggara. Awalnya tuh. Ketemu, katakan mulai abad ke-18, betul ya? 18, berarti baru 2 abad. Dan Islam itu sudah jaya 13 abad. Ya, pas tidak jaya, kita semua lahir nasib. Nah. Dulu enggak, kalau antum kisah lihat dulu sebelum kaum muslimin begini ini, seluruh budaya kita diadopsi sama Eropa. Dia sama-sama diadopsi. Orang suka pakai baju begini. Bahwa sekarang baju ini menjadi tidak begitu populer, ya itu karena emang pas kalah aja. Makanya orang kalah nggak usah ngerasa-ngerasa, namanya juga lagi kalah. Tapi apakah terus berhenti? Ya tidak. Pemenang tetap aja menang. Gitu. Selalu ada cara bagi yang mau. Dan selalu ada cara bagi yang mau menang. Jadi belum lama. Dan begitu kita komit mengembalikan kembali dengan izin Allah. Saya selalu belajar dari sekolah IT itu. Tahun 80-90 ada sekolah Islam yang maju. Mana ada? Adanya pret. Yang kumuh, yang jelek, yang apa saja itu sekolah Islam. Apapun misalnya, mau yang boarding, yang apa. Santren apa saja. Begitu ada anak muda mulai bikin SDIT, SMPIT itu. IT ini lah ya, yang hanya Islam terbaru sekarang Islam termahal. Saya punya teman, punya pondok, masa uang mukanya 80 juta, astagfirullah, di Lembang. Terus ada teman lagi ini di Serpong, uang mukanya 100 sekian juta, dulu 98 juta tuh. Insan Mandiri Cendekia atau apa itu? Insan Mandiri Cendekia. Pokoknya punyanya bang itu kan ya. Malah amat belum bikin sekolah. Ada juga yang mau. Begitu lahir IT ini, betul. Terbaik di kabupaten itu, terbaik di. Luar biasa, artinya kalau kita mau ngejar, bisa loh. Nah, tinggal nanti bab bisnis ini belum waktu. Dan sebagainya. Bab media perlu. Tapi sekolah kita sudah mulai. Pernah di beberapa saat, di beberapa kampus besar itu, mapresnya anak-anak rohis. Sekarang rohis lagi di apa-apain. Nanti mapresnya tetap aja anak rohis. Kenapa demikian? Simple. Yang ono itu suka pacaran, suka clubbing, suka gitu-gitu. Kalau malam-malam sama ceweknya. Yang ini belajar, tahajud. Menang nggak? Lah bahwa nanti kok ada satu saat, sekarang juga mulai terjadi di beberapa kampus. Anak soleh kalah sama nggak soleh, pasti ada yang salah. Kok anak soleh kalah, prestasinya sama nggak soleh, pasti ada yang salah. Jangan-jangan dia setengah soleh. Emang rajin baca Quran, tapi nggak rajin belajar, itu namanya setengah soleh. Gitu. Sama kan Kak di kantor, saya suka punya doktrin, dan semoga bapak semua ini kokoh ya. Diingatin oleh ibunya. Di kantor manapun tidak boleh orang yang ahli masjid kalah karirnya dengan yang tidak ke masjid. Setuju? Kalau ada orang ahli masjid kok kalah karirnya, cekek aja dia. Karena akan membuat masjid, Islam, dakwah menjadi tidak baik di kantor itu. Kan menjadi pelajaran. Jangan suka ke masjid, karirmu mentok. Nah, kan gak enak dibilangin gitu. Yang ke masjid rata-rata yang karirnya mentok, buangan di kantor, rajin ke masjid. Kenapa dia bisa duha? Emang ada kerjaan? Tapi begitu orang-orang masjid karirnya bagus, anak-anak muda masuk enggak? Jangan kasih contoh buruk. Dan jangan benturkan dunia sama akhirat. Karena dunia itu memang menjadi modal untuk akhirat. Kalau dunia dipakai modal dunia itu salah mikir.
Kalau ada orang dunia minta, salah mikir, ada orang merantau dipakai untuk merantau, salah? Orang merantau dipakai untuk pulang, itu orang Tegal itu. Hebat. Orang, jangan kayak orang Padang. Mana orang Padang itu? Mana orang Padang? Orang Padang tuh kalau udah sukses di mari, nggak mau pulang. Dan belanjanya tetap di sini. Tanah Abang tuh orang Padang semua. Tapi kalau orang Tegal sukses di mari, itu belanjanya di Tegal tanggal 26 Ramadan. Itu sepakatannya mereka. Duit dibawa pulang ke Tegal. Di sini mah tetap aja tinggal di warung Tegal yang tinggal di Bangkok, di mana. Kalau orang Padang kan bikin rumah mewah di mari. Tegal enggak, tetap rumahnya di Tegal. Itu benar, perantau benar itu. Jangan kayak orang Padang. Orang Padang udah nggak pulang tuh kan. Makanya begitu saya ke Padang, mana warung Padang yang enak? Semua yang enak pindah ke Jakarta semua. Itu. Mana ada warung Padang yang enak? Gak ada. Semua yang enak-enak pindah ke Jakarta semua. Nah, kami ulangi lagi ya. Jadi khairul ummah, yang kedua ukhrijat linnas. Yang ketiga tadi nah, ini dasar ini membuat bahwa berdakwah bukanlah kewajiban 1-2 orang, tapi kewajiban seluruh orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Karena memang mukhatabnya yang diajak bicara kuntum, kalian semua. Itu dipahami oleh para sahabat sejak awal. Ia punya beban mengembangkan agama. Dan berdakwah lagi-lagi sejak awal tidak dipahami sebagai ceramah. Jangan disempitkan. Tapi proses mempengaruhi orang. Maka caranya gimana? Apa saja yang membuat orang bisa lebih baik, maka itu kita jalankan. Dengan cara apa? Bisa pakai raktir. Iya, saya suka ngomong sama anak kampus gitu. Lo pada yang nggak bisa bicara tuh, tapi you punya duit, traktirnya itu anak-anak tuh pasti. Dek, anak-anak baru pengaruhi aja. Ditunjukin mana asrama yang enak, mana tempat kos-kosan enak, mana tempat makan yang murah, yang bisa ngutang, seneng tuh. Ya karena anak-anak baru, nih dek, nanti kalau makan di sini ini ngutang bisa. Nih, gitu aja. Nih bimbel yang bagus, aku aja nih kalau buku, kira-kira terpengaruh nggak? Kira-kira. Ya. Jadi nggak serta merta. Ibu-ibu kalau ingin mempengaruhi mbaknya yang di rumah, mungkin datang nggak hijaban. Mbak, ini ada baju bagus nih mbak. Gitu. Kalau pakai lebih keren loh mbak. Nggak usah ngomong ini syar'i, ini hak. Nggak usah kejauhan. Pakai bahasa-bahasa yang membuat mereka terpengaruh. Makanya perlu memahami banyak rukun dakwah nanti. Terkadang kita nggak harus ngomong kebajikan membuat orang baik gitu. Cukup menunjukkan orang ke kebajikan, itulah dakwah. Ada kisah yang pernah saya kisahkan di sini nggak? Kayak Kusyairi. Kusyairi apa siapa? Kalau nggak Kusyairi, Sya'rawi. Gitulah namanya. Kusyairi. Dia tarekat itu. Di Jawa Timur ada preman di situ. Mana aja menghentikan preman. Tapi ini benar kok. Saya coba beberapa case-nya emang benar-benar. Meskipun belum sehebat Pak Kiai ini. Saya coba kalau ketemu gitu-gitu, tak kasih lebih. Itu memang agak lumayan berbeda. Preman memang gini, Mas, mau ikut aku enggak? Ngapain? Ji. Makanya juga enggak Pak Yai, pakai Ji. Ikut aja. Lah, makan saya gimana? Ya kamu sehari dapat berapa malaknya? 100. Ya udah, setiap hari aku ganti 100. Dia mikir, nanti kalau pas hari ini aku ikut Pak Haji, terus besok nggak ikut lagi, diambil dong lapak. Terus maunya gimana? Sebulan. Ya udah sebulan. Bayarnya gimana? Bayarnya? Mikir dia. Ji, kalau dibayar setiap hari, kalau khianat gimana Pak Haji? Ya udah maunya gimana? Di depan. Ya udah di depan. Di depan. Berarti berapa? 3 juta. Mikir lagi nih. Ji, lah kalau bulan depan ini saya udah kehilangan kerjaan gimana Ji? Terus gimana maunya? Gini deh, aku mau ikut 3 bulan. Bayar di depan. Ini Pak Kiai ini memang punya uang ya. Oke, di 9 juta, 9 juta, cepat 9 juta. Kerja aku apa? Ikut aja. Taubat, enggak usah taubat lah ngapain juga. Ikut aja. Pokoknya kamu duduk di masjid.
Ngapain? Gak usah ngapa-ngapain. Pokoknya kamu ikut aja aku, namanya ikut. Kamu udah tak gaji, udah selesai kan? Di depan. Bener. Akhirnya duduk di pondok, Pak. Duduk di emperan. Orang lalu lalang sholat. Sholat ya belum dia. Berhari-hari, ia mulai dengar azan. Ia dengar ada orang sholat. Dengar ada orang ngaji. Berhari-hari. Dan dia merasa udah terjamin makannya kan. Udah 9 juta di depan. Begitu selesai kontrak ikut. Nah, gimana? Lanjutin nggak kontraknya? Udah Yi, saya udah taubat. Terkadang membuat orang baik tidak harus diajarkan kebajikan. Dibuat dia melihat kebajikan aja udah jadi. Memang salah satu hal yang harus kita lihat untuk kita ini, gimana kita punya metode. Khusus orang Indonesia, saya mulai banyak membuat rumus-rumus ya. Saya kaji betul. Orang Indonesia itu jangan dihadapi. Orang Indonesia itu harus dibaiki. Orang Indonesia itu jangan ditekan, tapi diajak bicara baik-baik. Orang Indonesia itu nggak suka ruwet. Kalau Anda ingin menggeser orang Indonesia, nggak usah kau situ, enggak. Kamu duduk di sampingnya aja. Lama-lama geser. Ya. Iya. Antum gimana? Kalau antum paham betul, gimana Islamnya Majapahit Brawi? Raja, bro, raja. Jadi Wali Songo turun sebenarnya 3 tempat tahap. Yang kita kenal tahap terakhir. Yang jadi Wali Songo itu. Itu utusan Turki Utsmani. Itu utusan raja. Makanya bisa langsung ketemu raja. Jadi gimana proses pengaruh ini? Panjang sekali. Sampai akhirnya dapat anaknya raja. Itu yang paling baik gitu. Jadi siapa yang mau jadi dapat istrinya anak raja? Istrinya anak raja. Dapat istri anak raja. Cara terbaik ada pernikahan. Yang pasti proses mempengaruhi. Kalau kita buat rumusannya ada 5 rukun dakwah itu ya. Yang pertama adalah tujuan dakwah. Yang kedua pelaku dakwah. Pelakunya ini kayak apa? Yang ketiga, mad'u. Siapa yang kita sasar? Harus paham betul karakternya, pribadinya, budayanya. Paham betul. Kayak orang marketing persis. Yang ketiga, metode dakwah. Yang terakhir, materi dakwah. 5 ini rukun dakwah. Saya suka menyebut dakwah mix pakai istilah marketing. Kalau 5 ini nggak clear, maka dakwah bisa tidak berhasil. Tujuan pasti iqamatuddin, tegaknya agama. Bukan tegaknya dirinya. Kadang bisa bergeser. Wah, dia nggak mau taat sama aku. Nggak penting. Yang penting taat pada Allah. Gitu. Bukan besarkan nama dirimu, tetapi besarkan nama Allah. Ini jadi perkara utama. Bisa jadi dakwah nggak berhasil dari awal, tujuannya nggak clear. Tujuannya itu bukan iqamatuddin, tegaknya agama, tapi ini iqamatul la ilaha illallah. Karena kalau orang tujuannya iqamatuddin, nanti kalau ada yang bantu seneng. Alhamdulillah ada yang bantu, betul ya? Tapi kalau tujuannya menegakkan dirinya, begitu posisinya diambil dia marah. Alhamdulillah ada yang bantu. Oh seneng banget, ayo mas. Gitu. Segera cerita ya, saya sudah mulai membuat beberapa pondok. Kalau ada yang mau bantu jadi kiai, fadal di tempat saya jadi kiai masing-masing di situ. Tak kasih kesempatan, serius tuh. Saya sekarang punya konsep, kalau dulu pondok awal, satu pondok itu kan 1 kiai. Lahir pondok modern Gontor, 1 pondok 3 kiai ya. Trimurti terkenal tuh. Nah, kalau sekarang saya bikin pondok, 1 pondok 5 kiai. Ya, Bapak kamu jadi kiai? Ada namanya kiai pendidikan, kiai pengasuhan, kiai nyari duit, kiai infrastruktur, kiai hubungan luar, kiai juga itu semua. Pimpinan maksudnya. Jadi maksud saya, kamu ulangi lagi, iqamatuddin, tegaknya masing-masing aja. Terus dai. Dai ini apa? Jadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain agar bisa orang lain ikut baik, lebih baik, termasuk bisa masuk. Jadi kerja mempengaruhi. Berarti orangnya harus sangat
berpengaruh. Kapasitasnya bagus, salah satunya keteladanannya bagus, spiritualnya bagus, ilmunya cukup. Karena hukum pengaruh itu kayak hukum air. Hukum bola. Bola atau hukum bola? Bola tidak akan bisa turun ke atas. Jadi dai harus semuanya di atas supaya mempengaruhi kapasitas tuh. Kenapa terkadang kok sebuah konten ditolak oleh madu? Ya karena kontennya di bawah madu. Dia punya logika, ini dai-nya nggak punya logika ya mentok. Dia punya ayat, engkau nggak punya ayat, mentok. Dia punya analisis, engkau nggak punya analisis, ya mentok. Karena di bawah, tapi di atasnya lewat. Nanti ada skill komunikasinya. Itulah kenapa WhatsApp. Kenapa yang dikirim itu WhatsApp? WhatsApp itu tongkrongannya udah mempengaruhi. Ini anak muda, golongan elit, keren banget, komunikasinya bagus banget, dan wajahnya sangat mempengaruhi. Karena wajah itu separuh mempengaruhi. Sampai sekarang ibu-ibu itu rasis sekali kalau ngaji. Semua sih sekarang udah berubah. Ustadznya keren nggak? Gitu. Kalau nggak keren nggak ada. Wajah itu emang iya. Makanya para rasul selalu dikasih penampilan yang keren. Kata Anas bin Malik, saya pernah lihat Rasulullah di bawah sinar bulan purnama. Sedang ia menggunakan baju merah. Saya tidak pernah lihat orang seganteng Rasulullah Shallallahu Alaihi. Emang ganteng sekali. Mana ada laki-laki pipinya kemerah-merahan, mana syokayo. Mana ada laki-laki telapak tangannya lembut sekali, kata Anda. Saya belum pernah menyentuh telapak tangan yang lebih lembut daripada sutra melebihi telapak tangan Rasulullah SAW. Tangannya lembut sekali. Suatu ketika Rasulullah itu tidur di rumah Ummi Sulaim. Ummi Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Yang itu bibi Rasulullah SAW. Tidur di Ummi Sulaim. Pas lagi terik matahari. Keringat bercucuran. Langsung Ummi Sulaim nyari botol. Ngambillah di botol untuk keringat Rasulullah. Rasulullah terbangun. Ya Ummi Sulaim, mahada. Ummi Sulaim, ini apa? Ya Rasulullah, keringatmu wangi sekali. Aku ingin ambil. Keringatnya aja wangi. Jadi kalau ada cowok keren, wangi banget, lembut, tertarik nggak Bu? Ibu-ibu kalau bapak mah otomatis. Gitu. Itu proses mempengaruhi. Ibnu Abbas waktu zaman mulai lahirnya Khawarij, dia datang dengan pakaian yang keren banget. Kebetulan memang keluarga Abbas ini kan keren-keren ya. Abbas tuh kan berarti kan adiknya Abdullah, ya kan? Pamannya Rasulullah. Ibnu Abbas termasuk yang dikasih fisik tinggi, ganteng sekali. Termasuk Fudail. Fudail itu adiknya Ibnu Abbas. Kata seorang sahabat, ya Ibnu Abbas, kesombongan apa ini? Sampai harus keren-keren gitu. Kata Ibnu Abbas, aku tidak mau omonganku ditolak oleh mereka gara-gara pakaianku. Makanya sunnah para dai itu emang pakaiannya baik. Gitu. Imam Malik kalau ngajar ilmu hadis, pakaiannya diambil pakaian yang paling baik. Jangan kebalik, kalau ke masjid pakaian daster, kaos oblong, yang paling baik datang ke masjid. Gitu. Jadi itu semua proses atribut variabel yang membuat Anda bisa dipercaya dan mempengaruhi. Gitu. Itu nanti dibahas khusus. Matu gimana matu? Rukun yang ketiga. Pahami budayanya, pahami karakternya, pahami psikologinya. Dan ini butuh ilmu lebih susah lagi. Gitu. Karena begitu kita nggak cocok, emang nggak masuk, Pak. Oh, itu. Awas nih, salah satu. Orang itu lebih suka kalau Anda sama dengan dia. Ini jangan dibantah, hai para dai itu. Jangan malah kalau berbeda senang. Orang enggak. Orang itu suka yang sama. Orang akan gampang menerima dari orang yang dipersepsikan sama dengan dia. Makanya perlu menyamakan bahasa, menyamakan budaya gitu.
dan lain sebagainya. Begitu kita nggak paham budayanya, nggak kena. Sama tadi, jangan ngomong kasar sama orang Indonesia. Sebaik apapun kau, tidak akan diterima. Dia nggak suka. Saya searching nih, apa karakter dominan dari bangsa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Dominan, searching di Google. Karakter paling dominan, apa itu? Harmoni. Orang Indonesia itu nggak suka berisik. Harmoni. Baik, gitu, baik. Jadi baik, lama geser. Baik, gitu. Paham Pak ya? Baik, yang baik, gitu. Berisik itu nggak suka, nggak suka berisik, nggak suka konflik. Baik. Dan itu ternyata seluruh perilaku kalau di Jawa Bati Wali Songo dan mereka itu betul persis ngikuti budaya itu, diikut, makanya berhasil. Dahsyat sekali. Nah, memahami karakter budaya. Saya sedikit keluar dari tema sedikit ya. Dulu awal-awal saya ngaji ini, awal tahun 98, bulan 6, awal-awal pulang dari Madinah. Biasa dari Mondok kan ilmunya tinggi-tinggi ya. Nggak paham nih orang nih. Nggak paham nih. Saya ngaji di ibu-ibu, bengong aja nih. Gitu. Sampai saya harus ngundang salah satu binaan saya, coba dites mana letak masalahnya. Pulang dari Madinah, bayangin aja. Ustadz, temanya ketinggian. Itu masyarakat nggak ngerti. Ya pikir masyarakat ngerti. Sampai saya harus nonton sinetron berbulan-bulan. Untuk bisa memahami budayanya ibu-ibu. Ternyata. Begitu disentuh tokoh favoritnya di sinetron, langsung kebuka. Saya masih ingat sinetron apa? Tersanjung kalau nggak salah waktu itu. Oh, ternyata Ustadz ini berarti sama hobinya sama kita-kita gitu. Diakalin gitu doang. Jadi jangan dihadapi, harus dibaiki. Itu memahami karakter, budaya dan luar biasa. Makanya kalau ingin menghilangkan bid'ah dengan ini bid'ah, kagak bakal hilang, enggak usah sok-sokan, kagak bakal hilang. Coba hilang gimana? Digeser. Pak, ini bagus, Pak. Cuman kalau diganti lebih bagus, Pak. Gitu paham ya. Nggak usah sok-sokan benar, enggak. Orang Indonesia nggak suka. Gitu. Ini salah, dipertahankan. Emang kalau salah kenapa ini? Pak ini bagus, Pak. Bagus banget. Cuman ini ada lebih bagus, Pak. Gitu, Pak. Bapak inginnya enggak? Gitu. Iya. Karena dakwah itu bukan membuktikan kesalahan. Itu bukan tugas dakwah, itu tugas pengadilan. Dakwah itu mendorong orang berubah. Gimana bisa berubah? Yang bid'ah menjadi sunnah, yang haram menjadi halal. Ada orang kerja di tempat haram. Pak haram. Gimana lagi? Tapi kalau antum, Pak, ada kerjaan, lebih bagus loh, Pak. Pokoknya bagus dah. Coba bandingin. Oh, bagus juga. Nah, ini itu. Kebetulan ini halal. Gitu. Jadi, begitu orang dipersalahkan, enggak mau. Pokoknya nanti pelajarilah. Perlu belajar psikologi, sosiologi, antropologi. Harus paham betul. Kalau enggak, emang enggak kena. Enggak kena sama sekali. Ini sebenarnya kan ini bukan dakwah-dakwah amat. Kalau ini kan ngaji taklim. Karena kan Bapak sudah baik-baik. Dakwah ya sono ke tempat-tempat yang sana. Terus kemudian ada metode dakwah. Nanti ada metode. Metodenya apa saja gitu. Ada tablik, ini salah satu bentuknya. Ada ini macam-macam bentuknya. Gitu. Termasuk ada proses invitasi budaya, ada proses masukkan nilai, termasuk bangun sistem. Itu metode-metode semua. Jadi bukan hanya tablik gitu. Contohnya, supaya masyarakat sini baik gimana? Anda bisa pakai metodenya gimana? Diatur. RW, diatur semua. Itu namanya dakwah. Yang terakhir baru materi. Materi itu maksudnya konten yang kita masukkan ke masyarakat. Gitu. Ini semua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya harap bukan terlalu mewah materi ini dari Bapak Ibu semua. Karena karena dakwah itu tugas kita semua. Nah oleh karena itu, saya usul dan saya minta Bapak Ibu semua bisa baca buku dakwah,
Ada buku namanya Fikih Dakwah. Mohon Bapak Ibu semua beli, dibaca. Supaya nanti kita bisa berperan. Siapapun di antara kita, mau backgroundnya kayak apapun, bisa berperan di dakwah. Kalau Anda seorang akuntan, Anda bisa berdakwah lewat akuntansi. Kalau Anda seorang profesional di kantor, apalagi Anda pimpinan di kantor, Anda bisa buat baik, lebih baik. Secara umum, kita masih punya PR di ekonomi, kita masih punya PR di media, kalau globalnya, kita masih punya PR banyak, sampai kemudian litakuna kalimatullahiyal ulia. Tujuannya, agar kalimat Allah adalah yang tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sekilas tentang memahami dakwah, terlalu sekilas, tapi semoga dengan sekilas ini minimal kebuka mindsetnya, selebihnya Bapak Ibu semua bisa pelajari di buku Fikih Dakwah. Banyak sekali buku fikih dakwah, tulisan siapapun dipelajari aja. Insya Allah bisa memahami. Yang penting bagi hari ini, bahwa dakwah bukanlah tugas 1-2 orang, tapi tugas semuanya. Setuju Pak ya? Halo? Setuju. Yang kedua, bahwa dakwah bukanlah ceramah. Dakwah lebih luas daripada sekedar ceramah. Dan semoga Bapak Ibu semua bisa ngambil peran, minimal saya ulangi, minimal dari sekarang bisa mulai dari 3 peran pertama. Yang pertama, pastikan keluarga itu soleh solihah. Dan ini dari keluarga dulu. Guang fusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, pastikan masjid ini syiar. Kontribusi dulu masjid. Sehingga nanti kompleknya syiar. Paham ya? Dari keluarga dulu, masjid, dan perusahaan dimanapun Anda tinggal. Dimanapun Anda bekerja. Jadi kita mempengaruhi kanan kiri di mana kita tinggal atau di mana kita kerja. Jangan sampai perusahaan kita kayak kuburan. Sholat jamaah nggak ada, ini nggak ada, semua nggak ada. Yang terakhir, Anda bisa mempengaruhi lewat media sosial. Setiap hari bikin aja konten baik. Setiap hari. Caranya nggak usah nulis. Caranya ente buka buku hadis, ente foto. Ceprot, kan hadis tuh. Nah, kirim. Gampang kan? Setiap hari. Lama-lama Anda bikin konten video, lama-lama. Kalau setiap hari 1 konten, dan ternyata konten itu viral, sampai 100 juta. Berpengaruh nggak kira-kira? Gitu. Kalau ada orang musik, saya termasuk yang longgar masalah musik. Kalau Anda bisa buat musik, buat lagu, jadi komposer, buat, tiba-tiba sampai 100 juta yang denger, berubah tuh anak-anak jadi sholat. Bagus nggak kira-kira? Kalau kita sekarang mengeluhkan banyak musik negatif, kasih musik positif. Inti bikin syair yang positif. Kemudian cari musisi yang bagus. Adu kualitas, jebret di lapangan. Ternyata bisa mengalahkan musik-musik yang jatuh bangun nyari istri itu. Jadi kita bekerja, bukan mengeluhkan. Kalau ada perkara salah, tidak perlu dikeluhkan. Bahkan saya sudah meminta, jangan lagi jadi orang kritis, tapi jadi orang kreatif. Apa bedanya? Kritis mempersoalkan keadaan. Kalau kreatif, menyelesaikan masalah. Jadi 1 level di atasnya. Kalau ada masalah musik tidak bagus, kasih musik yang bagus. Kalau ada film gak bagus, kasih film yang bagus. Dan seterusnya. Jadi yang ketiga ya, yang pertama, keluarga. Yang kedua, dakwah di manapun kita tinggal atau bekerja. Pastikan itu kita ambil peran. Yang ketiga, terus buat konten positif di media sosial. Insya Allah ini kalau kita kerjakan sudah cukup membuat kita berperan sedikit-sedikit di dakwah sampai nanti Allah bukakan peran-peran yang lebih baik lagi. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.